Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah setia pada kehendak Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jujur ketika pada tahun 2013, setelah 3 tahun melayani umat di Kalimantan, saya mendapatkan surat keputusan dari Romo Provinsial atau Romo Pimpinan bahwa saya harus pergi ke Tiongkok untuk menjalankan karya misi di sana. Ya. Jujur pada saat itu batin saya langsung menolak. Ya. Jadi saya sempat menolak penugasan itu di hadapan Romo Provinsial, ya. Meskipun suratnya sudah saya terima, ya, tapi ya saya merasa bahwa penugasan di negeri Tiongkok itu bagi saya sangat berat sekali, ya. Mengapa? Karena saya tidak bisa bahasa Mandarin, ya. Pada waktu itu memang saya bisa bahasa Mandarin, tapi hanya 2 kata saja, yaitu Ni Hao Ma dan Wo Ai Ni, ya, hanya itu saja, ya. Yang lainnya saya tidak tahu sama sekali, ya. Dan saya diminta untuk berangkat untuk melayani umat di Tiongkok, ya. Bapak Ibu saudara-saudari pasti bisa membayangkan, ya, bagaimana orang yang hanya tahu Ni Hao Ma dan Wo Ai Ni lalu tiba-tiba harus memimpin misa dalam bahasa Mandarin, ya. Itu pasti suatu beban yang sangat berat bagi saya, ya. Belum lagi, ya, saya mendengar cerita-cerita dari romo-romo senior, ya, yang telah bertahun-tahun berkarya di Tiongkok sebagai misionaris. Itu di kehidupan misionaris di sana tidaklah mudah, ya. Jadi kita harus kucing-kucingan dengan Partai Komunis, ya, dan kita tahu Partai Komunis itu anti agama, ya, tidak suka dengan agama, ya, sebagaimana dikatakan oleh Karl Marx, ya. Itu bapak komunisme, ya, Karl Marx, bahwa agama itu adalah candu masyarakat, ya. Maka ya biasanya komunisme itu anti agama, ya, karena memang agama itu membuat orang, ya, menurut mereka, ya, agama itu membuat orang jadi malas bekerja, menurut mereka, ya, orang-orang komunis, karena sebentar-sebentar orang harus ke gereja, ya, sebentar orang harus doa lingkungan, sebentar orang harus ikut persekutuan, ya. Lalu menurut mereka, lalu kapan kerjanya itu kalau sebentar-sebentar berdoa, ya, sebentar ikut persekutuan, ya. Demikian juga yang Muslim, ya, mereka juga orang-orang komunis itu juga berkomentar, ya, kalau bagaimana kalau bekerja di pabrik, ya, lalu sebentar-sebentar, ya, pamit ke masjid, sebentar pamit ke masjid, lalu kapan selesainya pekerjaan ini, ya, itu menurut mereka, ya. Makanya memang orang-orang Partai Komunis itu tidak suka dengan agama, ya. Dan itulah tantangan yang sungguh sangat berat yang harus dihadapi oleh para misionaris di sana, ya. Jadi harus kucing-kucingan dengan orang-orang komunis itu. Dan ya tentu kalau saya bertugas di Tiongkok, ya pasti saya akan mengalami semua hal itu, ya, dan itu sungguh sangat menakutkan saya, ya, bagaimana hidup terus kucing-kucingan, ya, dengan orang-orang komunis itu, ya pasti tidak nyaman, ya, tidak enak. Juga saya harus belajar budaya mereka, ya, yang memang ternyata sangat rumit sekali, ya. Jadi bahasanya susah, budayanya susah, dan situasi keamanan juga sangat berbahaya di sana, ya. Maka jujur ketika itu saya sempat menolak, ya. Tetapi dalam permenungan saya, ya, diingatkan oleh Tuhan, ya, bahwa saya sudah mengikrarkan kaul ketaatan di hadapan Tuhan, ya, bahwa saya sudah berjanji, bersumpah untuk taat kepada pimpinan sebagai wakil Tuhan di dunia, ya. Maka setelah ya beberapa waktu saya
berdoa dan merenung, akhirnya saya terima penugasan itu ya. Memang ketika saya menjalankan tugas itu ya selama 6 tahun di Tiongkok memang berat gitu ya. Dan memang betul-betul terjadi ya. Setiap hari harus kucing-kucingan dengan orang-orang komunis itu ya. Tetapi toh selama 6 tahun ya sampai pandemi COVID-19 saya ditarik kembali ke Indonesia. Saya selalu selamat ya dan tidak ada masalah apa-apa ya yang berat yang membahayakan diri saya, tidak pernah ya, selalu aman ya. Bahkan kalau saya bertemu ya, kalau saya cuti ke Indonesia, saya bertemu dengan romo-romo di Indonesia ya, romo-romo satu ordo di Indonesia, akhirnya saya pun hati saya akhirnya dipenuhi dengan rasa syukur yang meluap-luap ya. Saya terharu ketika banyak romo-romo itu mengatakan kepada saya ya, waduh Erik, kamu itu beruntung sekali ya. Saya itu sejak muda kepingin sekali pergi ke negeri Tiongkok ya. Saya kepingin sekali menginjakkan kaki saya di Great Wall ya, di tembok besar China itu. Tapi apa daya ya, jangankan uang untuk pergi ke Tiongkok ya, untuk beli tiket pesawat, untuk ngurus visa saja saya nggak punya uang ya. Memang Romo, mana ada Romo yang punya uang ya, Romo itu miskin semua ya. Jadi untuk beli tiket naik pesawat ke China ya, ke Tiongkok itu ya tidak mungkin ya. Dari mana uangnya? Ngurus visanya saja pikir-pikir gitu ya. Nah, maka kemudian saya pun sungguh hati saya dipenuhi oleh rasa syukur ya, bahwa ternyata saya menerima banyak berkat dan rahmat ya, dengan ketaatan saya, dengan kesetiaan saya pada kehendak Allah ya. Jadi saya terharu ya, banyak romo ingin pergi ke Tiongkok ya. Rata-rata ingin sekali menginjakkan kakinya di Great Wall ya, di tembok besar yang memang sangat mengagumkan ya. Tembok yang panjangnya itu 13.000 km, bayangkan. Terbentang dari Korea Utara sampai ke Kazakhstan ya, panjang sekali ya. Jadi katanya Neil Armstrong itu waktu naik pesawat Apollo ya ke ruang angkasa, katanya bisa dilihat ya dari ruang angkasa itu seperti ular yang meliuk-liuk gitu ya. Memang sangat mengagumkan ya. Dan saya sangat terharu ya, karena Great Wall itu bagi saya ya 6 tahun saya di negeri Tiongkok, saya tidak menganggapnya istimewa ya, karena Great Wall itu tempat jogging saya setiap hari Jumat gitu ya. Bayangkan betapa beruntungnya saya ini ya. Orang lain ingin pergi ke Great Wall tapi nggak punya uang ya. Sedangkan saya bisa jogging di Great Wall secara gratis ya, nggak pernah bayar ya. Itu tempat jogging saya setiap hari Jumat ya. Maka betapa beruntungnya saya ini. Belum lagi saya bisa jalan-jalan ke banyak tempat yang indah di Tiongkok ya, ke Xi'an, ke Guilin ya, banyak tempat lah yang indah-indah ya, ke Suzhou, Hangzhou, banyak tempat yang luar biasa, ke Mongolia, ke Tibet ya, yang bagi orang lain itu hanya mimpi ya, tetapi saya bisa mendapatkannya ya, justru dengan ketaatan saya kepada kehendak Allah ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan ketika Tuhan Yesus ya menjalankan karyanya di kota Kapernaum, ya dia menjadi orang yang menjadi pribadi yang begitu termasyur ya. Dia tiba-tiba meledak menjadi seorang pribadi yang begitu terkenal ya di kota Kapernaum. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus ya yang sakit ya, bahkan sudah kritis, lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia melakukan banyak mujizat ya, menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir setan-setan ya. Dan semua hal itu membuat Tuhan Yesus ini menjadi pribadi yang sangat terkenal dan sangat termasyur ya. Tetapi kita tahu dalam Injil akhirnya Tuhan Yesus mengajak para muridnya ya, mengajak para rasul untuk setia pada kehendak Allah ya. Tuhan Yesus
mengajak murid-muridnya untuk pindah ke kota yang lain, ya. Nah, tentu kita bertanya-tanya, ya, seandainya kita jadi Tuhan Yesus, ya mungkin kita akan bertahan terus di kota Kapernaum, ya. Betapa tidak, ya, karena di kota Kapernaum ini Tuhan Yesus menjadi pribadi yang begitu terkenal, begitu termasyur, ya. Nah, tentu kita semua juga ingin jadi orang yang terkenal dan termasyur, ya, dan diterima di mana-mana, disambut dengan baik, ya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus memutuskan untuk pindah, untuk pergi ke kota-kota lain, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus, ya. Dan Tuhan Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus sangat mengerti bahwa Allah menghendaki dia untuk berkeliling di seluruh Israel, ya. Tuhan Allah Bapa tidak mau Tuhan Yesus ini berhenti, ya, untuk diam di satu kota dengan alasan dia diterima dengan baik. Allah Bapa tidak mau, ya. Allah Bapa tetap menginginkan Tuhan Yesus untuk terus berkeliling selama 3 tahun di seluruh Israel dan akhirnya ditutup dengan penebusannya di kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus bersiteguh, ya, Tuhan Yesus bersikap teguh, bersikap kukuh, ya, atau bahasa Sundanya kekeh, ya. Tuhan Yesus bersikap kekeh untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya, itulah yang dia jalankan. Tuhan Yesus menepikan, ya, Tuhan Yesus menepikan apa yang menjadi kehendaknya, ya. Seandainya Tuhan Yesus ini mengutamakan kehendak pribadinya, pasti Tuhan Yesus akan terus bertahan di Kapernaum. Tapi itu bukanlah sifat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap ingin taat pada kehendak Allah yang telah mengutusnya. Ya, jadi akhirnya kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah menetap di kota Kapernaum, ya, yang sangat mengeluh-elukan dan sangat menyambutnya dengan hangat, ya, tetapi dia terus berkeliling di seluruh Israel dan akhirnya ditutup dengan pengorbanannya di kota Yerusalem, ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun memperoleh kemuliaan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Bapa. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita meneladani sikap dari Tuhan Yesus ini, ya. Mari dalam kehidupan kita lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. Karena yakinlah berkat Allah itu hanya terdapat di dalam kehendak Allah, ya. Berkat Allah itu tidak pernah ada di dalam kehendak diri kita sendiri, ya. Di dalam kehendak diri kita sendiri itu tidak ada berkatnya, ya. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan berkat melimpah, maka setialah, taatlah pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk selalu setia dan taat pada kehendak Allah Bapa. Tuhan memberkati.